Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 program studi psikologi Islam kelas 2B akan membahas mengenai sistem hormon. Saya Dia Aifi Valerosi dan kedua teman saya Nindi Ayu Suci Atanti dan Dewi Maksum Badarini. Adapun poin pembicaraan yang akan kami bahas kali ini yaitu pengertian hormon, mekanisme kerja hormon, bagian-bagian penghasil hormon, dan hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Untuk pengertian hormon akan saya bahas. Hormon berasal dari kata hormonein yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Hormon ini nantinya akan berperan sebagai penunjang hampir keseluruhan fungsi utama tubuh. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar hormon disebut kelenjar buntu atau endokrin sebab kelenjar hormon tidak mempunyai saluran. Hormon disekresi oleh kelenjar diangkut ke seluruh tubuh oleh darah atau plasma darah menuju sasaran atau sel target. Hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon. Yang pertama adalah reseptor hormon. Hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik. Pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi kepada unsur spesifik lain dari sel. Interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Distribusi dari reseptor hormon memperlihatkan variabilitas yang besar sekali. Reseptor untuk beberapa hormon seperti insulin dan glukokortikoid terdistribusi secara luas, sementara reseptor untuk sebagian besar hormon mempunyai distribusi yang lebih terbatas. Adanya reseptor merupakan penentu pertama apakah jaringan ini akan memberikan respon terhadap hormon. Selanjutnya adalah interaksi hormon reseptor. Hormon menemukan permukaan dari sel melalui kelarutannya disertai disosiasi mereka dari protein pengikat plasma. Hormon yang berikatan dengan permukaan sel kemudian berikatan dengan reseptor. Untuk gambar tersebut merupakan lintasan yang mungkin untuk transmisi sinyal hormon. Masing-masing hormon dapat bekerja melalui satu atau lebih reseptor. Masing-masing kompleks hormon reseptor dapat bekerja melalui satu atau lebih mediator protein, baik protein G atau mekanisme persinyalan lainnya. Dan masing-masing protein, perantara atau enzim yang diaktifasi oleh kompleks-kompleks hormon reseptor dapat mempengaruhi satu atau lebih fungsi efektor. Selanjutnya, hormon agonis, antagonis, dan agonis parsial. Zat-zat yang berinteraksi dengan tempat pengikatan hormon ini dari reseptor dapat memiliki aktivasi agonis, antagonis, atau agonis parsial. Suatu agonis sepenuhnya menginduksi reseptor untuk memicu peristiwa pasca reseptor. Suatu antagonis mampu untuk berikatan dengan reseptor dan memblokir pengikatan dari agonis, tetapi tidak memicu respon pasca reseptor. Suatu agonis parsial merupakan suatu perantara. Ia berikatan dengan reseptor tetapi hanya menimbulkan suatu perubahan parsial, sehingga walaupun reseptor diduduki secara penuh oleh agonis parsial, respon hormon akan tidak sepenuhnya. Selanjutnya adalah pengikatan hormon non-reseptor. Reseptor bukan merupakan satu-satunya protein yang mengikat hormon, banyak protein lain juga yang mengikatnya. Dalam hal ini, termasuk protein mengikat plasma dan molekul seperti alat transport lainnya yang lazim ditemukan dalam jaringan perifer, enzim yang terlibat dalam metabolisme atau sintetis dari steroid, dan protein lain yang belum diidentifikasi hingga sekarang. Selanjutnya adalah hubungan antara respon dan pengikatan reseptor hormon. Pengertian akan hubungan antara pengikatan hormon reseptor dan respon selanjutnya yang ditimbulkan oleh hormon kadang-kadang membantu dalam mempertimbangkan terapi hormon. Jika terdapat lebih banyak reseptor, respon hormon pada konsentrasi hormon yang menjenuhkan reseptor akan lebih besar. Penjenuhan relatif dari reseptor hormon sejajar dengan respon hormon. Sebaliknya, reseptor permukaan sel seringkali bukan tidak terbatas sehingga penjenuhan dari hanya suatu fraksi reseptor menghasilkan suatu respon hormon yang maksimal. Untuk gambar tersebut merupakan gambaran berbagai jenis reseptor membran dengan satu contoh masing-masing jenis. Selanjutnya adalah bagian-bagian penghasil hormon.
Dalam sistem hormon terdapat kelenjar dan hormon. Kelenjar itu dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin, yang artinya kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau bulu tapi masuk ke peredaran darah. Selanjutnya yang kedua, kelenjar eksokrin. Kelenjar ini memiliki arti kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar eksokrin ini adalah kelenjar ludah, pankreas, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar yang terakhir adalah kelenjar lakrimal. Kelenjar endokrin terdiri dari 3 persinyalan, yaitu autokrin, parakrin, dan endokrin. Adapun kelenjar endokrin pada manusia itu terdiri dari hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, timus, pencernaan, pankreas, adrenal, pineal, dan ovarium, serta testis. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengannya. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lain atau master of glands. Kelenjar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Hipofisis lobus anterior atau depan, 2. Hipofisis lobus intermediate atau tengah, 3. Hipofisis lobus posterior atau belakang. Bagian-bagian penghasil hormon yang dihasilkan dari hipofisis lobus anterior adalah 1. Growth hormone atau GH dalam bentuk protein. Organ targetnya adalah sel-sel tubuh. Fungsinya adalah mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi. Defisiensinya adalah dwarfisme atau cebol. Kelebihannya adalah gigantisme dan akromegal. Yang kedua, hormon yang dihasilkan adalah tiroid stimulating hormone atau TSH dalam bentuk glikoprotein. Organ targetnya adalah tiroid. Fungsinya adalah mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Defisiensinya adalah gondokan. Kelebihannya adalah penumpukan yodium. Lalu kemudian ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Bentuknya adalah peptida. Target organnya adalah korteks adrenal. Fungsinya adalah mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Defisiensinya adalah penyakit Addison. Kelebihannya adalah sindrom Cushing. Kemudian ada prolaktin atau lactogenic hormone. Bentuknya adalah protein. Organ targetnya adalah kelenjar susu. Fungsinya menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Defisiensinya adalah kurangnya produksi ASI. Kelebihannya adalah berlebihnya produksi ASI. Lalu kemudian ada gonadotropin hormone atau GTH. Bentuknya berupa glikoprotein. Organ targetnya adalah gonad atau ovarium atau testis. Fungsinya adalah mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Kemudian pada perempuan ada follicular stimulation hormone atau FSH. Bentuknya adalah glipoprotein. Organ targetnya adalah ovarium. Fungsinya mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Defisiensinya adalah mandul. Kelebihannya adalah kanker atau tumor ovarium. Kemudian ada luteinizin hormone atau LH. Bentuknya adalah glikoprotein. Organ targetnya adalah ovarium. Fungsinya menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Defisiensinya adalah menstruasi berlebihan, mudah luruhnya dinding rahim. Kelebihannya adalah terlambatnya menstruasi, kuatnya dinding rahim. Kemudian pada laki-laki terdapat follicle stimulation hormone atau FSH dalam bentuk glikoprotein. Organ targetnya adalah testis. Fungsinya adalah mengatur spermatogenesis pada tubulus seminvirus dan sel Sertoli. Defisiensinya adalah mandul. Kelebihannya adalah kanker atau tumor testis. Kemudian terdapat interstitial cell stimulation hormone atau ICSH yang dalam bentuk glikoprotein. Organ targetnya testis. Fungsinya adalah menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Defisiensinya adalah tidak munculnya ciri kelamin sekunder. Kelebihannya munculnya ciri kelamin sekunder secara berlebihan. Hipofisis lobus intermediate atau tengah. Hormon yang dihasilkan
melanocyte stimulation hormone atau MSH dalam bentuk peptida. Organ targetnya adalah kulit. Fungsinya meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Defisiensinya albino, kelebihannya melanisme. Kemudian hipofisis locus progesterone posterior atau belakang. Hormon yang dihasilkan adalah oksitosin dalam bentuk peptida. Organ targetnya adalah dinding rahim. Fungsinya membantu kontraksi dinding rahim saat melahirkan. Defisiensinya adalah kesulitan melahirkan dan menghasilkan ASI. Kelebihannya adalah mengurangi esensibilitas dan elastisitas otot. Lalu hormon yang dihasilkan berikutnya antidiuretik hormone atau ADH. Dalam bentuk peptida, organ targetnya adalah tubulus contortus distal. Fungsinya mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Defisiensinya adalah diabetes insipidus. Kelebihannya sedikit urin. Lalu bagian-bagian penghasil hormon, kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah jakun. Kemudian kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Bagian-bagian penghasil hormon dan hormon yang dihasilkan. Efek defisiensi dan kelebihan hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid dan paratiroid. Hormon triiodotronin dan tiroksin, defisiensinya kretinisme atau midexma. Kelebihannya gondokan, graves, dysbiose. Hormon berikutnya kalsitonin, defisiensinya adalah defisiensi zat besi. Kemudian kelebihannya adalah turunnya kadar kalsium darah. Kemudian hormon berikutnya adalah parathormon. Defisiensinya adalah tetani atau kejang otot. Kelebihannya tulang rapuh dan batu ginjal. Kemudian bagian-bagian penghasil hormon kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasi trakea dan terdiri dari 2 lobus. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus salah satunya adalah timosin, berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T. Lalu bagian-bagian penghasil hormon pada kelenjar pencernaan dan pankreas. 1. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gestarin yang memacu pembentukan getah lambung dan daerah fundus lambung. Kemudian kelenjar usus menghasilkan hormon berupa hormon kolestoginin dan sekretin. Kedua, pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel alsiner yang menghasilkan getah pankreas. Selanjutnya, bagian penghasil hormon-hormon yang dihasilkan, efek defisiensi dan kelebihan hormon yang dihasilkan kelenjar pencernaan dan pankreas. Yang pertama, hormon gastrin. Defisiensinya adalah sedikitnya getah lambung, kelebihannya gastrinoma, lalumah. Lalu hormon berikutnya, kolestroginin. Defisiensinya sindrom autoimun, poliglandular. Lalu kelebihannya hipergastrimia. Lalu hormon berikutnya, sekretin. Defisiensinya kim tidak ternetralkan, lalu kelebihannya struktur kimia kim rusak. Glukosa, lalu hormon berikutnya glukosa, defisiensinya adalah pengendapan protein, kelebihannya menjadikan tumor pankreas. Lalu hormon berikutnya insulin, defisiensinya diabetes mellitus, kelebihannya turunnya kadar glukosa darah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nindi. Bagian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks di luar dan medula di dalam. Kelenjar adrenal, bagian korteks, dipengaruhi oleh ACTH dari kelenjar hipofisis dan menghasilkan hormon kortison berupa glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kelenjar adrenal, bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Hormon adrenalin dan noradrenalin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi secara umum untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh.
Pengaturan glukosa oleh hormon adrenalin dan noradrenalin dilakukan dengan mekanisme flag or flag bersama hormon glukagon dan insulin. Korteks adrenal di luar. Hormon glukokortikoid atau kortisol atau kortikosteron, organ targetnya sel-sel tubuh dan tubulus ginjal. Fungsi mengatur metabolisme glukosa. Defisiensi, lambatnya metabolisme glukosa dan penyakit Addison. Kelebihannya, cepatnya metabolisme glukosa dan sindrom Cushing. Hormon mineralokortikoid atau aldosteron. Organ targetnya tubulus ginjal. Fungsi mengatur metabolisme glukosa. Defisiensi atau kekurangannya reabsorpsi air dan mineral pada ginjal kurang. Reabsorpsi air kelebihan, reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berlebihan. Medula adrenal atau dalam. Hormon adrenalin atau epinefrin, organ target reseptor saraf simpatik. Fungsinya pertama mempersempit pembuluh darah, kedua mempersempit bronkiolus, ketiga meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Keempat, mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Defisiensi, pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan. Kelebihannya, naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, jantung berdebar. Hormon noradrenalin atau norepinefrin, organ targetnya reseptor saraf parasimpatik. Fungsi, pertama memperdebar pembuluh darah, kedua memperdebar bronkiolus, tiga mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Keempat, mempercepat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Defisiensinya, naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, jantung berdebar. Kelebihan, pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan. Selanjutnya, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak, terselip di sebuah lekukan di mana dua badan talamus otak bergabung dan berukuran kecil seperti biji pinus. Kelenjar pineal berfungsi untuk mengatur ritmis biologis manusia. Hormon yang dihasilkan kelenjar pineal adalah hormon melatonin yang dihasilkan berdasarkan siklus terang gelap atau panjang siang dan malam lingkungan. Hormon melatonin mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Perjalanan lintas zona waktu dan pencahayaan berlebih pada malam hari dapat menyebabkan kekacauan ritmis biologis sehingga mengacaukan pembentukan hormon melatonin. Selanjutnya, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari ovarium perempuan yang terletak di rongga perut dan testis laki-laki di daerah sekitar selangkangan. Ovarium adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis adalah kelamin yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Di sini ada ovarium perempuan. Hormon estrogen dihasilkan folikel de Graaff, dipengaruhi FSH. Organ targetnya organ seks, pita suara, pinggul, payudara, kulit, dan uterus. Fungsi memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, menstimulasi ovulasi, dan menebalkan endometrium. Defisiensi, tidak munculnya ciri kelamin sekunder wanita dan mandul. Kelebihan, kanker atau tumor ovarium. Hormon progesteron dihasilkan corpus luteum, dipengaruhi LH. Organ target uterus. Fungsinya mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Defisiensi, keguguran, dan kelebihannya keterlambatan menstruasi dan kuatnya dinding rahim. Selanjutnya, testis laki-laki. Hormon estrogen dihasilkan oleh sel Sertoli, dipengaruhi FSH. Organ target testis, fungsi mengatur spermiasi, dan defisiensi mandul atau andropause. Kelebihannya munculnya ciri kelamin sekunder wanita. Selanjutnya, hormon
testosteron atau androgen. Dihasilkan sel Leydig dipengaruhi ICS-H, organ targetnya, organ seks, pita suara, bahu, dada, otot, rambut, tulang, dan testis. Fungsinya memunculkan ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi, menimbulkan dorongan seks, dan percepatan pertumbuhan. Defisiensi, tidak munculnya ciri kelamin sekunder pria, mandul, andropause, dan penurunan libido. Kelebihannya, kanker atau tumor testis, percepatan pubertas, gangguan pada sistem hormon. Adapun beberapa gangguan yang terjadi pada sistem hormon sebagai berikut. Yang pertama, dwarfisme, yaitu kekerdilan akibat kekurangan GH. 2. Gigantisme, yaitu keraksasaan akibat kelebihan GH. 3. Akromegali, yaitu pertumbuhan tidak seimbang akibat kelebihan GH saat dewasa. Selanjutnya, 4. Kretinisme, yaitu kekerdilan dan keterbelakangan mental akibat kekurangan hormon tiroid. 5. Myxedema, yaitu rendahnya kecepatan metabolisme tubuh akibat kekurangan hormon tiroid. 6. Gondokan, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid atau penumpukan iodium. 7. Morbus Basedowi, yaitu hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid dengan gejala gugup, nafas tidak teratur, dan mata terbelalak. 8. Graves disease, yaitu hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan penyakit autoimun. 9. Von Recklinghausen, yaitu keadaan di mana kandungan kapur dalam urin meningkat sedangkan keadaan tulang menjadi rapuh. 10. Addison, yaitu kerusakan korteks adrenal yang mempengaruhi produksi hormon kortison dengan gejala kelelahan, nafsu makan berkurang, dan tekanan darah rendah. 11. Sindrom Cushing, yaitu kelebihan hormon kortison dengan gejala kelelahan, otot lemah, bone face, merah-merah pada lengan, edema, dan menstruasi tidak teratur. Selanjutnya, 12. Tetani, yaitu turunnya kadar kapur dalam darah akibat kekurangan parathormon, memiliki gejala kejang otot, gelisah, dan kesemutan. 13. Diabetes insipidus, yaitu penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi ADH. 14. Ada albino, yaitu kekurangan pigmen melamin. 15. Melanisme, yaitu kelebihan pigmen melamin. Selanjutnya 16. Hipergastrinemia, yaitu peningkatan hormon gastrin dalam asam klorida dalam lambung. 17. Gastrinoma, yaitu tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin. Yang terakhir, 18. Diabetes mellitus, yaitu tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Dan tingginya glukosa dalam darah menyebabkan urin mengandung glukosa. Terima kasih.